dan pemangku manakib Al-Mukarram Muhtaram Bapak Haji Bambang Purwantoro, Bunda Haya sebagai sesepuh manakib dan pendiri manakib online internasional, senantiasa diistiqomahkan oleh Allah, dipanjangkan umur, diberikan kesehatan yang sempurna, dimudahkan, diberkahkan rezekinya yang halal, ditambahkan kemuliaan, ditinggikan derajat, dipenuhi segala hajat dunia dan akhirat. Para wakil talqin, para kiai, para asatidz wal asatidzat, para petugas manakib, ikhwan akhwat di mana saja berada, yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri. Berkah segalanya semuanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berada di bulan Syawal. Baru saja Ramadan 1 berlalu dan kita pada saat ini sudah berada di Ramadan 2, yaitu bulan Syawal. Tidak ada waktu untuk tidak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ini menjadi ucapan yang patut membasahi lisan kita di setiap saat atas nikmat-nikmat yang terus mengalir hingga kita tidak mampu untuk menghitung-hitungnya. Bahkan Allah telah menegaskan hal ini di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Artinya, jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini mengingatkan kita agar kita tidak kufur dan tidak mendustakan nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada kita oleh Allah melalui guru mursyid kita. Hal ini juga diingatkan oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh dalam Al-Quran. Surat Ar-Rahman melalui sebuah ayat yang diulang-ulang sebanyak 31 kali. Agar kita tidak ingkar kepada nikmat-nikmat yang agung. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Jadi tidak ada nikmat-nikmat Allah yang kita terima melalui karamah dan anugerahnya, barokah guru agung kita yang tidak mampu kita hitung dan kita lupakan begitu saja. Dan di antara sekian banyak nikmat yang perlu kita syukuri, bahkan saat ini adalah telah dianugerahkannya kepada kita bisa bertemu dengan guru mursyid. Sehingga kita dapat mengetahui dari mana, sedang di mana, dan akan kemana kita hidup. Untuk apa dan untuk siapa kita hidup. Jadi tujuan kita hidup di atas dunia menjadi jelas. Kita bisa memiliki jalan dan kendaraan khusus. Ayol ikhwah, sesungguhnya kita ini
dari la ilaha illallah. Sedang berada di la ilaha illallah. Dan akan menuju utw la ilaha illallah. Dan kita pun hidup untuk la ilaha illallah. Karena kita ini adalah milik la ilaha illallah. Dan untuk menuju kepada pemilik kita, OTW kepada pemilik kita, kita telah memiliki kendaraan khusus kalimatun thayyibah, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah yang ditanam di dalam kalbu, sehingga kita bisa berzikir kepada Allah, sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah kepada Allah, dan sebagai alat pembersih dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Lau ja'a qailun la ilaha illallah sadiqan bikirabil ardi dunuban la ghafarallahu dzalika." Seumpama ada orang yang berbuat dosa sebanyak isi bumi, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah, niscaya Allah ampuni dosanya. Perlu kita ingat, tidak semua orang bisa menikmati hal ini. Bertemu dengan guru mursyid, mendapatkan kalimat thayyibah sebagai syajaratun thayyibah. Dan untuk bisa mempertahankan agar nikmat ini langgeng, tidak hilang, maka rasa syukur harus kita tanamkan di dalam kalbu kita. Bahwa apapun yang kita terima, sedikit atau banyak, sakit atau sehat dan sebagainya, itu semua dari la ilaha illallah, melalui karomah dan barakah dari guru mursyid. Lalu kita ucapkan dengan lisan kita. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah dengan lisan? Yaitu dengan banyak berzikir. Karena sebaik-baik ucapan rasa syukur adalah menyebut sang pemberi nikmat tersebut. Lalu kita mencintainya. Setelah kita ucapkan rasa syukur kita dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan banyak berzikir kepada yang pemberi nikmat, lalu nikmat tersebut wajib diwujudkan dalam tindakan kita. Bagaimana? Dengan cara memanfaatkannya di jalan la ilaha illallah yang berupa amal soleh, sehingga Allah ridho kepadanya. Allah ridho dengan ungkapan syukur kita melalui lisan, melalui perbuatan, dan melalui tindakan kita. Dan keridhaan Allah ini dinamakan samratut tauhid, buah tauhid, yang dihasilkan dari syajaratun thayyibatun asluha sabitun wa far'uha fis sama. Ini
syajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Pohon itu pohon yang bagus, pohon yang akarnya kokoh dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Dan pohon ini tentu tidak sembarangan pohon. Tapi pohon ini adalah pohon yang ditanam ke dalam tanah kalbu seorang murid oleh ahlinya. Sebagai walinya Allah yang memiliki lisan suci, yaitu seorang syekh yang ma'rifat kepada Allah. Tidak sembarangan. Dengan inilah Allah tumbuhkan pohon tauhid dengan pertumbuhan yang sempurna dan pertumbuhan yang baik. Wanatijah, natijahnya, natijah amal soleh, wanatijatul amli soleh, hayatun hakikatun insanil kamil. Jadi hasil dari amal soleh itu adalah hakikat hidupnya hati manusia yang sempurna, yang disebut dengan tibbul ma'an. Bagi maknawi. Sedangkan anak bayi itu tidak akan makan dan ingin apapun kecuali dari tangan ibunya. Begitu juga dengan bayi maknawi. Dia tidak akan makan dan tidak ingin apapun kecuali dari apa yang Allah kehendaki. Lahum ma yasha'una inda rabbihim dzalika huwal fadlul azim. Mereka mendapatkan apa yang mereka kehendaki dari sisi Tuhannya, itulah anugerah yang agung. Bagi maknawi, jiwanya suci bersih. Tubuhnya harum, sebab mereka wewangiannya Allah di atas muka bumi. Maka harumnya tercium oleh para sidikin. Keharumannya merasuk ke dalam kolbu. Sehingga mereka mabuk rindu kepada Tuhan. Inilah yang dikatakan ya, sajarah. Sajarah tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Jadi alangkah sempurna kalau kita di bulan ini, bulan Syawal, bulan Ramadan yang kedua, kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu yang bulan Ramadan 1 kemarin kita telah dikumpulan dengan puasa selama sebulan suntuk yang bertujuan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Imtisalul awamirlah wajinabu nawahi. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ya. Baik dalam suasana sunyi maupun dalam keadaan ramai, dalam zahir maupun dalam batin kita. Bersyukur kita mendapatkan hakikat takwa, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah dengan benar-benar ibadah. Artinya, ketika kita bertemu dengan guru mursyid, lalu ditanamkan oleh beliau syajaratut tauhid ke dalam kalbu kita, maka ibadah-ibadah kita menjadi lebih bermakna, menjadi lebih bernilai, menjadi lebih diperhatikan, agar supaya kita bisa kembali dalam keadaan jiwa kita bersih, jiwa kita suci,
bagaikan anak yang baru dilahirkan. Kalau saat Ramadan, satu, kita bisa menjalankan perintah Allah, yaitu puasa, dan tidak melanggar perintahnya, dengan tidak tergoda pada makanan dan minuman apapun yang ada di sekitar kita. Kita mampu menjauhi segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan menghilangkan pahala puasa tersebut, maka untuk mensyukuri hal tersebut di bulan Syawal, Ramadan kedua, ketiga, dan seterusnya, mari kita jaga nafsu kita. Kita pelihara nafsu kita. Jangan sampai tergoda oleh apa dan siapapun. Agar supaya kita dapat mensyukuri segala anugerah dari Allah sebagai rahmat dari Guru Agung kita. Al bulan Ramadan satu diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk umatnya secara umum, tapi Ramadan yang diberikan oleh Guru Agung kita, bulan seluruhnya di Ramadan kan, itu adalah untuk kita semuanya yang telah ditalkin. Jadi kita harus tanamkan kesadaran bahwa apapun yang kita lakukan tidak akan terlepas ya, dari keberkahan dan karomahnya Guru Agung. Dan kita selalu dipantau oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Anta bunullah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Ini predikat yang kita dapatkan setelah kita bertorikoh, yaitu kita mendapatkan alat takwa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan kita pun ya mendapatkan rahmat, kasih sayang, kejambaran rahmaniyah dengan ditalkinnya, ditancapkannya kalimatut thayyibah sebagai syajaratut thayyibah ke dalam kalbu kita. Agar supaya kita bisa menjadi kembali menjadi tiflul ma'ani, bertoriko, bertujuan agar supaya kita bisa menjadi tiflul ma'ani, ya, bayi maknawi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Masih dalam keadaan hari raya Idul Fitri, saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Qul amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.